Artis Cinta Laura Kiel turut melontarkan kritik terkait kebijakan masuk sekolah jam 5 pagi untuk siswa SMA di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Di Nusa Tenggara Timur, siswa masuk sekolah saat masih gelap, yaitu pukul 5 dini hari. Sejak pukul 4.30 waktu Indonesia Tengah telah terlihat sejumlah siswa dan siswi mendatangi sekolah. Saya kira tentang program pemerintah itu namanya 0530. Itu yang pertama, pemerintah tujukan kepada 10 sekolah dan SMA Negeri 3 Kupang merupakan salah satunya. Kita telah terapkan masuk 0530 itu sejak 3 Maret 2023. Jadi itu ditujukan kepada siswa kelas 12 dengan suatu target bahwa tujuan dari 530 itu adalah memberi kesempatan kepada siswa untuk mempersiapkan diri sebelum mulai aktivitas yang berikut, namanya jam 0 gitu. Jadi kita datang itu tidak belajar langsung, tetapi masih ada senam, masih ada doa bersama, ada gerakan-gerakan ya fisik sedikit. Kemudian kita masuk, jadi itu artinya kita memiliki waktu lebih banyak untuk mempersiapkan diri. Jadi 530 itu ditujukan kepada siswa kelas 12, dimana siswa kelas 12 itu kan siap untuk keluar, entah itu kuliah atau kerja, tetapi sehingga pemerintah memberikan istilah 0 jam, hanya namanya 530 sampai dengan 6 itu pendapat paling. Sedangkan hal lainnya dia adalah saya kira itu ada manfaatnya dari yang pertama khususnya untuk siswa itu akan mengurangi risiko terlambat. Yang kedua untuk guru, memberi kesempatan kepada guru untuk mempersiapkan diri lebih baik sebelum mulai pembelajaran. Kira-kira pendapat tanggapan kami, ini sekolah jam 6 pagi itu tidak efektif karena dari sudut pandang murid itu pertama buat anak murid karena bangunnya harus lebih pagi. Terus yang kedua, kalau murid yang rumahnya jauh kasihan takut terjadi apa-apa. Iya, terus nanti ada bugal. Kasih. Oke, sisi positifnya. Kalau sekolah pukul 5.30 otomatis anak-anak akan lebih sadar untuk tidur malamnya lebih seduh. Apalagi anak-anak sekarang tuh kan lebih sukanya tidur lat, main game, scroll TikTok, main IG sampai hampir pagi. Jadi kalau misalnya sekolah pukul 5.30 positifnya anak-anak lebih sadar untuk besok sekolah, jadi malam itu harus tidur lebih seduh, mempersiapkan dirinya juga lebih baik. Kalau sisi negatifnya di sekolah pukul 5.30, sisi negatifnya ke anak-anaknya juga ada, ke gurunya juga ada. Sisi negatifnya ke anak-anak selalu mengantuk karena mereka seperti terpaksa untuk bangun pagi. Kalau untuk gurunya lebih kepada pengontrolan kelas, karena juga gurunya anak-anak mengantuk, gurunya juga mau paksa untuk lebih hidup, tidak bisa. Jadi mungkin itu sisi negatifnya. Kalau dampak buruk itu relatif, tergantung siapa yang merasakan. Biasanya kalau orang dengan pola kehidupan malam itu susah bangun pagi, pasti yang dirasakan ada dampak buruk. Contoh, badan sakit, masih mengantuk datang sekolah, tidak konsentrasi belajar, itu adalah contoh dari dampak buruk yang dirasakan anak-anak itu. Karena pola hidup yang sebelumnya itu sudah memang salah. Tapi kalau pola hidup yang sebelumnya memang betul bagus, pasti dia akan merasakan dampak yang baik. Kalau bangun pagi badan segar, lebih mudah konsentrasi. Karena memang tingkat pencernaan otak, tingkat nalar kita tuh jam 5 pagi itu sudah mencapai itu lagi segar-segar, bangun pagi lagi segar, dan kemudian besok harus belajar. Kenapa besok harus belajar sampai pagi? Kalau saya sendiri tidak. Kalau saya sendiri menurut saya kurang efektif. Lebih baiknya
sarana prasarana terus sekolahnya yang lebih dimajukan daripada lebih fokus kepada, menurut saya ini hal yang kurang efektif sih, karena sedang menekankan seseorang untuk berubah. Maksudnya sekarang ini zaman anak-anak untuk main game itu wajar kalau menurut saya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada peraturan mereka harus sekolah lebih gelap lagi, menurut saya tidak efektif dan sebaiknya tidak usah dilanjutkan. Tergantung evaluasi dari pemerintah. Karena yang membuat ini program kan pemerintah. Jadi kalau evaluasinya bagaimana pasti mereka. Tapi kalau menurut Pak sendiri sebaiknya dilanjutkan. Tapi dengan beberapa catatan. Misalnya kalau bilang harus datang sekolah lebih pagi, berarti berdampak pada mungkin keamanan anak-anak yang datang ke sekolah. Itu salah satu. Dan itu harus menjadi tanggung jawab pertama dari orang tua. Mereka harus memastikan anak harus sampai di sekolah dengan selamat. Nah, kalau orang tua keberatan, mereka harus dari pemerintah harus menyediakan penerangan dan lain-lain keamanan itu untuk datang sampai sekolah. Dan yang berikut adalah anak-anak harus sarapan pagi dari rumah. Makanya program itu perlu dipertimbangkan. Menjalankan sebuah program itu harus evaluasi. Entah itu lanjut atau tidak, karena kita yang membuat program di pemerintah, berarti pemerintah harus evaluasi. Tapi kalau dari Pak, dilanjutkan saja. Baik, terima kasih atas waktunya, Pak. Jadi kesimpulannya adalah sekolah jam 5:30 pagi bukan merupakan suatu kendala atau hambatan, melainkan suatu tindakan yang bagus untuk para siswa. Karena kita para siswa, tugas kita adalah belajar, jadi semakin banyak jam belajar kita di sekolah, itu akan menjadi lebih bagus lagi. Karena dapat meningkatkan kreativitas kita sebagai siswa, disiplin kita, dan yang lebih bagusnya lagi adalah kita selangkah lebih maju dari SMA-SMA lainnya yang masih masuk seperti biasa, seperti jam 7. Tetapi ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan oleh pemerintah seperti dalam hal keamanan dan transportasi. Dalam hal keamanan mungkin ada beberapa tempat atau daerah yang masih rawan akan kejahatan. Nah, mungkin dari pihak keamanan juga bisa menjaga agar saat siswa berangkat ke sekolah bisa merasa aman dan nyaman. Dalam hal transportasi mungkin angkutan umum seperti biasanya belum jalan atau belum beroperasi saat jam 5 sampai jam 5:30 pagi. Jadi dari pemerintah bisa disediakan angkutan umum tapi khusus untuk para siswa yang berangkat saat jam 5:30 pagi untuk ke sekolah. Jadi siswa yang biasanya berangkat ke sekolah menaiki angkutan umum tidak terhambat lagi. Jadi mungkin pemerintah juga bisa membantu dalam segi itu agar sekolah jam 5:30 pagi bisa berjalan dengan baik dan lancar. Sekian.